digunakan untuk machine learning dan artificial intelligence. Oke, kita akan mulai. Ini masih banyak yang baru masuk, Bapak. Sambil kita tunggu, kita mulai. Saya akan sharekan presentasinya. Oke, langsung kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Ini workshop online Python, Machine Learning and Artificial Intelligence. Apakah tampilannya sudah tampak, Bapak, Ibu? Tampilan PowerPoint? Ya, sudah tampak. Oh ya, oke. Workshop ini webinar online Python, Machine Learning and Artificial Intelligence. Oke, sebelumnya kita akan mengenal Python terlebih dahulu. Kita bisa menginstal Python. Kita bisa buka web browser. Kita ketik python.org. Python.org. Oke. Menu about, download. Sebentar, saya meng-approve dulu Bapak Ibu. Peserta yang baru masuk. Bentar. Saya tak pakai 2 aja. Oke, kita ulangi lagi. Ini ya, kita python.org. Kan ada menu about, download, documentation, di success story, news. Kita bisa cek pada bagian download. Nah, di sini kita pilih all release. Ada source code-nya, ada untuk Windows, ada untuk Mac OS, ada untuk other. Kita ini sudah rilis oleh ini. Pada poin 9 itu baru Oktober, 5 Oktober kemarin. Ini Python versi terbaru. Python ini 3 poin September pula, 3.5.10 Agustus, 3.7.9. Ini 3 terus, kita geser ke bawah. Ini. Pada April 2020 juga dirilis Python versi 2.7.18, sekaligus juga
poin 3, poin 7, poin 7. Kenapa versi 2 dan versi 3 kok bisa berdampingan? Karena banyak pengembang yang masih menggunakan versi 2. Versi 2 dan versi 3 itu ada beberapa perbedaan. Masing punya banyak pengembang, sehingga keduanya tetap diproduksi seperti ini. Sekarang kita terus ke belakang. Terus ini dari awal tahun 2001 versi 2.0.1 itu 2001 dulu. Tahun 2001 ini kelas 3 SMA. Kemudian untuk platform Windows dan DOS, Macintosh, dan platform lain. Platform lain kita lihat apa ada yang bisa jalan di Python. AIX, AI bisa jalan. iOS, iPad, Python for OS, Solaris, VMS, HP, UX, dan lain-lainnya. Platform lain. Oke, ini adalah Python. Kemudian untuk gunakan yang mana? Gunakan versi kita tergantung OS, mau pakai Windows atau Mac, tergantung. Misal kita pakai Windows, kita bisa ini, the full list of kita ini versinya kita mau versi yang berapa? Saran saya gunakan paling tidak tidak yang terbaru. Kenapa tidak yang terbaru? Terbaru Python itu belum didukung oleh kebanyakan library. Belum didukung oleh kebanyakan library. Library versi 3.9 itu juga relatif juga abilitas itu. Sebaiknya gunakan versi 3.8, 3.7, 3.6, 3.8 ini yang versi-versi sebelumnya. Yang 3 point Python itu. Setelah nanti di-download, cara mendownloadnya sangat mudah sekali. Tanpa download. Tampil seperti ini, kita bisa pilih nah ini dia. Kita pilih yang mana? Sebaiknya jangan bingung. Di sini sudah ada deskripsinya masing-masing. Windows Help File, Windows X4 Embeddable Zip Windows, AMD M64T dan Intel 64 bit. Ya, kalau ini executable-nya, kita bisa menginstal
menggunakan ini. Nanti kalau mau menginstal ini Windows x8664 executable in pakai yang ini installer, menginstal dengan web zip. Kalau ini untuk versi yang kalau yang 64 pakai yang ini saja. Ingat-ingat Windows x86 executable installer. Kita menggunakan yang ini. Klik, nah nanti maka otomatis akan terdownload. Oke, setelah nanti kita maka kasih nama di Python. Nah ini idle Python 64 bit. Klik, ya, kita open file location. Ini letaknya di sini. Nah ini interpat. Kalau kita mau di sini Python idle ini. Kita bisa buat new file. Misal kita tuh suatu perintah kan adalah misalkan nama saya Budiono. Nah, seperti ini. Oke. Kasih nama dulu. Ini meminta untuk diberi nama misalkan uji coba Budiono. Ini kan muncul run. Nah, ini contoh sederhananya. Lagi menampil capture, saya ingin gil di sini saya tulis red sama dengan cap dot read. Setelah di read, saya tulis ini CV dan di sini adalah wajahku. Kemudian ini sebentar, ini sambil mengapprove yang baru. Kalau sudah di run, oke. Sebentar, ini
Sepertinya kamera nyala. Dinonaktifkan. Saya cek dulu. Tidak nyala. Oke, kita coba lagi. Halo, maaf Bapak. Halo. Cuaca kurang bersahabat. Mohon maaf. Oke, kita lanjut kembali. Kita Sudah. halo. Oh ya, ini. Oh ya, ini. Saya akan peragakan kembali cara untuk ini. Untuk memanggil webcam. Ini contohnya. Contohnya saya sedang membuka webcam. Ini skripnya. Itu dikatakan Python itu sangat mudah dan mendukung berbagai macam kebutuhan yang kita
perlukan. Sekarang bagaimana Python itu bisa mengakses CCTV atau video streaming? Kita coba traffic .ps, kita cari streaming lalu lintas. Misalkan kita coba, atau ini CCTV Jasa Marga, ini ATCS namanya. Satu nanti mana yang bisa dibuka lebih dulu. Kita nanti bisa awasi dari jauh. Ini misalnya pintu tol Cikampek. Kita coba. Mana yang lebih dulu kita buka? ATCS. Ini juga. Nah, ini dia. Ini ada di traffic control system di Medan ini kayaknya. Ini streaming, ini juga kita buka mana yang lebih dulu. Ini di tol. Lokasi kamera, misalkan di Jagorawi. Ini gerbang tol. Ini adalah untuk mengetahui alamatnya bagaimana. Ini kebetulan pas malam ini. Ini, wah ini juga malam. Seperti ini. Klik More Tool, Developer Tool. Nah di sini kita klik pada ini network. Ini adalah alamatnya. Bentuk image yang dia manggil dalam bentuk image. Kita cari yang ATCS yang dalam bentuk streaming. Live streaming. Misalkan ini air mancur. Ini sulit diakses, kayaknya sedang tidak aktif atau butuh kecepatan yang cukup tinggi. Kita cek dulu. Iya, ini sedang tidak aktif kayaknya. Kita cari yang lain. Ini cara ngeceknya dari sini. Aduh, developer tool. Developer tool. Kita cek linknya. Network ini. Oh, ini sedang tidak ada aktivitas network. Kita cari yang lain. ATCS Banyumas. Ini ATCS Banyumas Kabupaten. Di sini Dinas Perhubungan, kita cari video streaming ATCS. Helm, misalkan salah satu aja. Misalkan CCTV SP Kebun Dalem. Ini misalkan. Kita tunggu dulu. Kalau bisa diakses berarti dia nyala. Nah ini, oke, kita coba cari alamatnya melalui ini. Developer tool. Kita lihat aktivitas networknya, kita cari link streamingnya. Kanan, copy link address. Oh ini dia, ketemu. HTTP. Oh ini nih. Kebun Dalem ini saya copy.
billing address. Saya tutup juga. Enggak usah aja, nanti kalau misalkan cari lagi. Nah, di sini kita tinggal pastekan di sini. Yang semula kamera ke 0 kan run module. Oke. Kita bisa coba saksikan. Nah, ini dia. Wow, kecil. Ini kecil. Nah, ini kecil sekali. Tapi enggak apa-apa. Kita cari yang lain, yang agak besar. Oke. Cari yang agak besar. Ini. Klik. Video streaming ATCS. Sutosuman. Kita buka yang Sutosuman. Klik Sutosuman, kita tunggu dulu, jalankan kameranya. Nah, kita cek di sini. Akan muncul streamingnya. Ini Sutosuman 1. Ini 3, Sutosuman 1. 286294. Sutosuman 4, Sutosuman 5. Ini. Nih. Copy link address. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini kita ganti. Kita nanti bisa mengawasi menggunakan program Python itu kamera online. Nah, ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, ini kok berhenti karena apa? Ganggu. Jalannya lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa mengawasi tempat lain menggunakan cara seperti itu. Oke. Ini contoh untuk capture video. Sekarang kita melihat one by one project menggunakan Python. Oke. Ini pada webinar car speed detector ini mendeteksi kecepatan dari kendaraan. Sistem ini bagus digunakan pada jalan tol. Di jalan tol itu adanya batasan kecepatan yang diperbolehkan. Ada batasan kecepatan harus dipatuhi oleh pengendara. Kecepatannya melebihi dari ketentuan, maka kita terkena denda atau tilang. Meskipun di tol tidak ada yang mengawasi, tapi dengan aplikasi ini itu bisa 24 jam mengawasi mobil mana saja dengan punya bagaimana, platnya seperti apa, dan suatu ketika bisa dideteksi platnya itu dan dia bisa terkena catatan tilang ditagih pada saat pajak tahunan. Program sederhana car speed detector ini bisa diimplementasikan pada
jalan tol atau jalan-jalan lain menghendaki pembatasan kecepatan kendaraan. Nah, ini contohnya. Ini ada mobil masuk. Nah, kan tercatat kecepatannya di sini. Nah, ini kecepatannya di sini, tercatat di sini. Ini bisa dilaporkan atau tidak dilaporkan jika tidak mencapai batas tertentu. Ini misalkan kalau melebihi 100 km per jam baru dilaporkan. Baru masuk ke catatan pelanggaran kecepatan. Nah, ini contoh detektor pada Python. Kemudian selanjutnya adalah untuk mendeteksi objek berbahaya yang tampil pada kamera. Baik itu kamera eksternal atau kamera streaming di jalanan atau kamera streaming YouTube atau kamera lain yang sudah disiapkan, misalkan kamera IP kamera yang lain. Contoh sederhana, misalkan kalau di kamera terdeteksi sebuah pistol, maka dia otomatis memberi peringatan bahwa ada objek berbahaya, gun itu misalkan. Ada orang yang bawa pistol, otomatis akan terdeteksi. Oh, ada benda berbahaya. Dan otomatis akan menuju atau melaporkan ke tempat-tempat tertentu disertai dengan foto-fotonya. Itu misalkan ada bunyi tit, tit. Itu ibaratnya adalah alarm. Nah, sekarang untuk deteksi jenis sampah ini kita lewati dulu karena ini intinya sama dengan objek berbahaya. Jenis sampah itu ada sampah plastik, sampah karton atau kertas, ada sampah daun-daunan atau organik, ada sampah botol, ada sampah logam, dipilah-pilah. Ini bisa menjadi suatu apa ya? Suatu detektor pada mesin. Inilah jenis sampah yang bisa di recycle yang mana, yang bisa, yang tidak, yang. Kemudian selanjutnya adalah deteksi lot parkir. Nah, ini bisa dibuat menggunakan Python juga. Adalah nomor 1 sampai 13 itu lokasi parkir. Ini bisa pemberitahuannya bisa ditaruh di depan. Parkir nomor berapa yang kosong nanti bisa dicek di sini. Ini videonya sudah saya percepat ini. Nah, ini kita tunggu aja, nanti akan kendaraan masuk. Ini sudah sangat saya percepat. Dalam 1 hari nanti akan perlahan-lahan dia akan sedikit-sedikit penuh. Itu sudah nomor 11 tertempati. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dan 13 masih kosong. Ada enggak kendaraan masuk nanti? Nah, ini sudah Nah, ini sudah mulai kendaraan lain di lot parkir yang lain masuk. Tapi sejauh ini baru yang kita tandai ruang 11 saja. Nah, ini ruang 12 sudah agak itu kurang, masih kosong lagi. Kita lihat dulu efek cahaya.
Nah, itu masuk 9. 1 masuk, 2, 4 masuk, 6 masuk. Oh, 6 cahaya. 12, 13 kosong. 6, 7 kosong. Nah, ini 6, 12, 13. Nah, 13 kosong. Yang lainnya terpenuh. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh untuk deteksi lot parkir yang masih kosong. Oke. Kemudian dengan Python kita bisa juga mendeteksi objek. Ini intinya sama dengan ya ini. Kemudian face recognition atau deteksi mengenali wajah. Deteksi misalkan saya dataset, saya beri nama Budiono. Oke. Nanti kalau orangnya banyak dia bisa mendeteksi banyak. Nah ini dia mulai mengambil dataset wajah. Kemudian di training. Setelah di training, maka dia akan bisa mendeteksi siapa kita. Nah ini Budiono. Seperti ini. Keluar. Nah ini Budiono terdeteksi. Detekting lagi. Nah, Budiono. Ini contoh untuk pengenalan wajah. Ini sangat cocok digunakan untuk absensi siswa, mahasiswa, absensi karyawan, absensi pegawai. Bisa digunakan untuk itu. Kemudian dengan ini kita bisa cek kebutuhan nitrogen. Ini bermanfaat untuk daerah pertanian. Misalkan saya ingin buka file. Saya foto dulu padinya, tanamannya padi ini misalkan. Nah, dia bisa menghitung kilogram pupuk nitrogen per hektarnya ini untuk tanaman ini. Terus lagi, misalkan ini, dia butuh 50 kg nitrogen per hektarnya penggunaannya. Ini untuk deteksi kebutuhan nitrogen. Untuk mass detektor, deteksi pengguna masker hitam. Nah, sekarang kita coba mass detektor. Ini saya tanpa masker. Coba saya tutupi. Masih tanpa masker. Sebentar. Sebentar, saya tak ambil masker dulu. Scuba mah. Dengan masker. Nah, itu sekarang kita coba.
Karena cahaya itu sangat menentukan sekali, jadi efek cahaya itu menyebabkan kurang akurat untuk deteksi pengguna. Sekarang untuk mata uang, deteksi mata uang. Nah, setelah di training berhasil, deteksi. Mata uang. Misalkan untuk mendeteksi ini 50.000, deteksi ini 2.000. Nah, ini contohnya untuk deteksi mata uang. Ini contoh selanjutnya adalah untuk deteksi plat nomor kendaraan. Kita lihat ini. Ini bukan plat nomor. Plat nomor yang ini. Mobil misalkan. Ini. Nah, ini dia. AB 1833 LHU. Ini B1192BS. Lagi yang ini sekarang. BE 1419BH. Nah ini. BE 1659BX terdeteksi. Si plat nomor ini bisa digunakan di jalan raya, bisa digunakan ke tempat parkir saat mau masuk untuk perhitungan. Bisa juga digunakan di kantor untuk nomor berapa saja yang masuk ke area situ. Nah, security kamera sekarang. Security kamera ini dia akan mendeteksi pergerakan. Setiap ada pergerakan, maka otomatis akan tersimpan. Tempat penyimpanan itu bisa beragam. Kalau tempat penyimpanan yang unlimited, kita bisa menggunakan Google Drive Unlimited untuk tempat penyimpanan. Jadi kita bisa memantau ada gerakan apa saja di rumah itu pakai security kamera ini bergerak. Merekod. Kalau berhenti dia bergerak, nah, dia merekod. Nah, kontrak, nah, tempat bisa kan dia penyimpanan unlimited dan sewaktu-waktu dimanapun. Kamera. Kamera ini bisa disambungkan ke kamera, bahkan melalui streaming YouTube bisa kita internal, kamera eksternal atau webcam atau bahkan HP jadul pun bisa digunakan untuk kita mengawasi streaming dari tampilan kamera yang ada. Skin disease detector atau deteksi penyakit. Nah, misalkan training dulu, setelah training detect. Nah, di sini penyakit, misalkan testing, kita pada testing ini, nah, maka dia terdeteksi bisul. Nah, misalkan seperti itu, deteksi penyakit. Selanjutnya untuk speaker recognition. Ini speaker recognition. Pertama kali saat buat dataset,
Saya masukkan nama saya, Budiono. Saya tulis oke. Nama saya Budiono. Halo, nama saya Budiono. Budiono adalah nama saya. Nama saya adalah Budiono. Kenali nama saya. Nama saya Budiono. Budiono ya. Nama saya itu Budiono. Kamu siapa? Nama saya dia sini. Nah, ini dia. Oke. Ini melakukan training atau pelatihan. Ini, training. Dataset didapat, kemudian saya melakukan training. Oke. Budiono, ada datasetnya, ada Budiono, ada kecil, ada kekeh. Kita lihat contoh kecil itu suaranya seperti apa? Seperti ini. Ini kecil. Ini contoh. Kalau kekeh misalkan, nah ini contohnya. Nah, ini ada yang seperti itu. Sekarang kita coba training. Training. Nah, berhasil di training. Setelah berhasil di training, saya deteksi. Halo, nama saya Budiono. Halo. Nah, ini terdeteksi Budiono. Halo, nama saya Budiono. Nah, ini namanya kekeh. Terdeteksi sebagai kekeh karena suaranya seperti itu tadi. Coba lagi. Nama saya Budiono. Hore. Masih kekeh itu. Nah, oke. Saya tadi lupa modelnya seperti apa. Ini intinya untuk mendeteksi suara, untuk mencocokkan suara. Begitu. Oke. Kita lanjut. Waktu terus mengejar. Tinggal 11 menit. Speech translator. Ini adalah mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk saat ini. Bisa ke 160 bahasa lain. Mulai. Mulai. Oh, ini masih terpakai, maaf. Mikrofonnya masih terpakai. Jadi enggak bisa. Oke, buka yang kita kembali ke webinar. Speech translator. Mulai. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara untuk republik. Indonesia adalah negara republik.
Ini. Nah, ini dia menerjemahkan dalam bahasa lain. Nah, itu tergantung dari kecepatan internet. Ini saya mohon maaf karena kecepatan internetnya itu ya kita pakai on streaming untuk itu, apa itu ini, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini dia menerjemahkan dalam bahasa lain, ini dia menirukan. Tapi nggak apa-apa. Karena kecepatan internet, karena dimanfaatkan Google Translate. Oke, enggak apa-apa. Ini saya tutup dulu. Dia menerjemahkan, dia membaca suara saya, kemudian mengubah ke dalam bahasa Inggris. Situ. Dan selanjutnya traffic counter, penghitung jalan, penghitung kendaraan. Ini dia, penghitung kendaraan. Nah, itu adalah. Nah, selanjutnya ini adalah WhatsApp sender. Dia mengirim pesan WhatsApp secara otomatis. Ini. Ditemukan 6 nomor ponsel setelah website berjalan, pastikan sini ke web app lain dia. Dia bisa mengirim ke nomor otomatis. Nah, ini setelah nanti login, dia bisa mengirim, kita program mengirim kemana saja. Ribuan bahkan ratusan ke nomor mana saja dengan format yang kita program bisa. Itu dulu waktu tinggal, silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya atau diskusi. Silahkan. Pak Budi, saya mau bertanya. Iya, silakan, Pak. Untuk face recognition itu untuk pengenalannya Ya. satu orang satu atau bisa banyak sekaligus untuk memperkenalkannya setelah di training dalam dataset?
Ya, itu bisa untuk berapapun orang, asalkan nanti setiap orang itu di training, apa itu diambil data setnya, Pak. Dia kan pertama kali kan pengambilan data wajah, data gambar wajah. Misalkan satu orang itu 30 gambar. Orang satu dimasukkan, orang dua dimasukkan, orang tiga dimasukkan, orang empat dimasukkan, sampai orang ke 100. Masing-masing orang itu nanti ambil data wajahnya sekitar 30 sampai 50 gambar. Setelah itu di training. Setelah di training, itu nanti baru bisa mengenali masing-masing orang. Bagaimana Pak? Bisa dipahami Pak? Oke, terima kasih Pak Budi. Oh ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak? Izin bertanya Pak Budi. Oh iya, silakan Pak. Untuk yang WhatsApp yang sharing banyak orang itu, tapi cara kerjanya bagaimana ya? Saya kok kurang itu. Kan cuma bentar tadi. Terima kasih. Itu cara kerjanya begini, sebenarnya kita meminta bantuan dari Python untuk mengirim pesan ke nomor yang sudah kita tentukan, kemudian melalui bantuan Python pula, kita meminta untuk diklikkan kirim. Kemudian kita beri waktu jeda sebentar, ganti ngirim ke orang lainnya. Oh, gitu. Dan seterusnya seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Oke, selanjutnya mungkin. Halo, selamat malam Pak. Apakah suara saya terdengar? Bagaimana Pak? Terdengar Pak, terdengar. Agak putus-putus. Agak putus-putus Pak suaranya. Saya mau tanya Pak, untuk Iya, silakan Pak. Untuk yang deteksi plat nomor itu pakai metode atau algoritma apa ya Pak? Terima kasih. Oh iya, untuk plat nomor itu yang pertama itu kali metekan. Salah satunya bisa menggunakan metode Zulu, bisa menggunakan metode hard cascade, bisa menggunakan pelahan melalui citra kontur dan melalui batasan-batasan yang kita berikan. Begitu Pak. Untuk yang ini Pak, saya menggunakan metode tercepat. Tidak menggunakan Zulu, kan, hard cascade, akan tetapi saya menggunakan kontur Pak. Menggunakan analisa kontur dari sebuah kendaraan yang memenuhi ciri dari plat nomor dan setelah ditemu lokasi plat nomornya, itu setelah ditemukan plat nomornya baru dideteksi grupnya menggunakan library Tesseract OCR dari Google yang free Pak. Begitu. Itu bisa. Oh ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Pak, sama-sama. Mungkin silakan ada pertanyaan lain. Oke, Bapak, Ibu, Kakak, Adik. Mau tanya, Pak Budi mau tanya. Pak. Kan, mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak mau tanya untuk streaming ya, streaming link misalkan saya
Iya, membuat sebuah program iya. streaming video streaming langsung dari web itu gimana Pak? Video streaming, iya bisa itu Pak, bisa. Oh, Bapak ingin membuat sendiri streaming ke web, iya Pak ya? Ya, seperti yang contoh yang tadi di tol, itu cara Iya. kerjanya gimana Pak? Kurang jelas Pak, suaranya putus-putus Pak. Sebentar. Seperti yang di contoh tadi Coba yang di bilang. tol itu, cara Iya, kerjanya itu seperti apa Pak? Langsung Iya. linknya itu iya. bagaimana cara Itu kerjanya? cara kerjanya. Itu sebenarnya yang jelas kita pertama harus punya IP public dulu. Ya. IP public itu nanti menggunakan aplikasi streaming itu bisa menampung banyak kamera. Kamera yang ditampung itu nanti masuk ke sebuah streaming server. Nah, bisa berupa server atau bisa kita titipkan di web server atau dihostingkan juga bisa. Nah, setelah itu nanti bentuknya kan berupa file. Berupa file itu nanti bisa diakses oleh web ataupun oleh Python ataupun oleh aplikasi lain, begitu Pak. Prinsipnya sangat sederhana. Begitu. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana? Bisa dipahami Pak? Paham, paham Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lain Bapak-Bapak. Pak, izin bertanya. Oh iya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Pak, izin bertanya, kira-kira source code-nya bisa di-share di grup nggak, Pak? Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan lain? Source code-nya bisa di-share di grup nggak, Pak? Iya. Iya, silahkan Pak. Untuk source code Silahkan, masing-masing aplikasi, ya, source code-nya masing-masing aplikasi, apakah bisa Source di-share di code-nya. grup, Pak? Oke. Untuk source code-nya, oh iya ya, nanti akan saya jawab di grup ya Pak ya. Nanti akan Oke, saya Pak. sampaikan. Terima kasih ya Pak ya atas Oke, pertanyaannya. mantap. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain Pak? Yang lain? Permisi Pak, izin bertanya. Oh iya, silahkan Pak Aldi. Apakah sistem ini bisa dikombinasikan dengan mikrokontroler seperti Arduino, apa enggak Pak? Bisa Pak. Bisa, sangat bisa sekali. Python ini Sistemnya gimana? mendukung sistem Arduino, dia kan mengirimkan kita kan bisa memberikan komen pada Arduino Pak, melalui pemrograman Arduino kan ada komen AT komen, iya Pak, iya AT komen, Iya Pak. ya dari situ kita bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke Python, Python menerima, kemudian Python mengembalikan lagi ke Arduino, itu bisa, itu kalau menggunakan Arduino. Jadi sudah tidak ada bedanya dengan komputer Raspberry, itu kan apa ya, mikrokomputer ya, komputer dalam bentuk apa ya, sangat kecil. Raspberry itu bisa Pak, tapi kalau Arduino dia kan mainnya di sensor, kemudian di pengontrolan otomatis. Dari situ pemrogramannya pun juga sangat sederhana, pemrograman C yang disederhanakan Pak kalau Arduino itu pemrogramannya. Bahkan itu lebih mudah daripada C itu sendiri, tidak jauh beda dengan Python. Python sendiri itu juga dikembangkan dari C, Pak. Begitu, jadi tidak jauh beda. Istilahnya mudah sekali untuk komunikasi antara Arduino dan Python, itu sangat mudah sekali. Asalkan sumber daya
itu mencukupi, wifi, sinyal, koneksi itu ada, itu keduanya bisa berkomunikasi. Atau kalau misalkan tidak ingin jauh-jauh bisa di-embeddedkan, diotomasi menggunakan Raspberry, nanti bisa digabungkan, itu bisa Pak. Ini sistemnya sangat kecil Pak, kalau misalkan ditanam di Raspberry itu sangat tidak akan kerasa Raspberry-nya. Gitu. Iya, enggak berat. Ada pakai cara lain, ada yaitu pakai light tensor flow juga bisa, tapi ya memang kita butuh sumber daya agak besar. Tapi kalau yang ini kita pakai sumber daya yang kecil pun itu bisa jalan begitu. Begitu Pak. Gitu, Pak. Makasih Pak atas teleponnya, Pak. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin bertanya Pak. Oh iya, silahkan Pak Fatur. Oke, gini Pak, ini kan untuk masalah pengolahan citra kan pastinya hubungannya kan sama cahaya ya Pak ya. Betul untuk sekali sekarang Pak. ini misalnya untuk kondisi low light Bapak, itu yang cocok menggunakan metode apa ya Bapak ya? Terima kasih Pak. Low light, saya Low light. Oke, Oh, iya. begitu. Bapak Yang itu harus pakai metode apa mengkombinasikan. Bapak Iya. harus tambahkan sensor apa itu? Tambahkan kamera infrared, Pak. Tambahkan infrared. Iya. Dari situ nanti mungkin bisa. Kalau mungkin secara detail warna mungkin tidak bisa, tapi pada dasarnya itu nanti tetap bisa dikenali karena setiap gambar yang dideteksi menggunakan hard cascade maupun menggunakan apa ya, metode lain itu dia kan diubah ke grayscale Pak. Baru diolah. Jadi tidak ada masalah saya rasa. Asalkan kalau tidak ada cahaya, cara mengatasinya maka dia akan dialihkan ke sensor infrared. Akan tampak sangat jelas sekali kalau tidak ada cahaya. Malah kalau infrared itu kalau ada cahaya dia tidak akan tampak. Tapi kalau tidak ada cahaya dia malah akan tampak jelas. Betul apa tidak Pak? Oh iya, betul Pak. Iya, Bapak bisa tambahkan sensor infrared pada kamera. Oh iya, siapa Pak? Atau kamera infrared. Iya. Gitu. Ya, siapa Bapak? Terima kasih banyak Bapak. Oh iya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Oke, mungkin ada lagi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja kurangnya daripada lebihnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu terjaga kesehatan diri dan sekeluarga, mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah, dan selalu bahagia selama-lamanya bersama-sama keluarga dan lingkungan sekitar. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya kalau Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makan Pak. Belum mana gue